Shalom. Seringkali orang menjerit karena selama hidupnya tidak merasakan kesenangan. Orang menganggap itu ada karena nasibnya sudah digariskan oleh Tuhan. Kalau kesimpulan seperti itu berarti Tuhan kan tidak adil. Atau juga orang itu bisa aja ngomong kalau Tuhan itu jahat. Nah, Tuhan itu tidak menentukan nasib seseorang. Nasib itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Kalau takdir itu adalah ketentuan Tuhan, contoh, kita ditakdirkan menjadi orang Indonesia, menjadi orang dengan suku apa itu takdir. Jenis kelaminnya kita apa, laki-laki ataupun perempuan, itu pun juga takdir. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu, apakah nasib itu bisa dirubah? Ya, tentu aja bisa. Karena tergantung dari orangnya masing-masing. Karena kalau nasib itu, orangnya lah yang bisa mengubah nasib itu, bukan orang lain gitu loh. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa itu mengubah nasibnya? Yaitu jangan tawar hati pada masa kesesakan. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Mungkin kita sekarang mengalami masa-masa yang kurang menyenangkan di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi tawar hati. Tawar hati itu membuat kita lemah, seperti yang dikatakan di Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nah, ini juga ada cerita di 1 Samuel 16 ayat 17. Kita baca 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata pada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ini itu konteksnya apa? Ini ketika Nabi Samuel itu diperintahkan Tuhan untuk mencari raja pengganti untuk menggantikan Saul yang Saul itu sudah ditolak sama Tuhan. Sehingga Samuel itu kan disuruh memilih dari antara anak-anaknya Isai. Dari mulai anak yang pertama sampai yang ke-7 ya itu ya. Sampai yang kesekian sebelum Daud. Itu nggak ada yang diterima sama Tuhan. Maka itu Samuel itu tanya ke Isai, apakah ada anak lagi selain ini? Isai jawab ada. Nah, ini Daud itu nggak masuk hitungan ketika Saul diminta Tuhan untuk mengurapi anak Isai menjadi raja Israel. Samuel pun juga akan menganggapkan anak-anak kakak-kakaknya Daud itu lebih kompeten karena tubuhnya lebih kekar,
lebih dewasa, dan mereka itu punya latar belakang militer juga gitu. Nah, apa sih kendala ketika orang tuh nggak bisa merubah nasibnya, yaitu tawar hati. Nah, ciri-ciri orang yang tawar hati itu apa sih? Kehilangan semangat, kurang antusias, cenderung pasif dalam menghadapi tantangan atau kesulitan. Akibatnya apa? Mereka itu menggerutu, malas, dan tidak bisa mengucap syukur. Nah, gimana sih supaya kita tidak tawar hati? Yang pertama, jangan dengarkan kata-kata yang negatif. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 28-36. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang, dan pada siapakah engkau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi dijawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tapi Daud berkata pada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila singa atau buang datang yang merekam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Nah, di sini Eliab, kakaknya Daud itu, meremehkan Daud, tapi Daud itu tidak menghiraukan. Daud itu tetap sama pendiriannya untuk melawan Goliat. Nah, ini maksudnya apa sih? Orang lain tuh boleh meremehkan kita, tetapi kita harus punya kemauan untuk berubah. Gak ada keberhasilan tanpa usaha ataupun perjuangan. Yang kedua, gimana sih cara supaya kita tidak tawar hati? Setelah jangan dengarkan kata-kata yang negatif, yang kedua itu kita harus setia dengan perkara kecil. Seperti yang dikatakan di 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang pada Saul untuk mengembalakan kambing domba di Bethlehem. Setelah itu ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah maka Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun itu? Aku sifat kenal pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Dan juga ayat 34 yang A, tapi Daud berkata pada Saul, "Hambamu yang biasa ini menggembalakan kambing domba ayahnya." Daud itu setia dengan perkara kecil. Gimana sih ciri-cirinya? Yaitu menurut dan melakukan ketika disuruh. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 17 sampai yang ke-20.
Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bekti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel di lembah Tarbantin di tengah perang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ini tuh menurut Daud tuh menurut ketika diperintah oleh kakak-kakaknya menghampiri, diperintah oleh ayahnya untuk menghampiri kakak-kakaknya. Nah, di sini Daud itu bisa ketemu sama yang namanya Goliat. Nah, melalui perkara kecil ini kita mendapatkan banyak pengalaman hidup sehingga kita punya bekal ketika ada masalah yang lebih besar. Giatlah dalam belajar atau bekerja. Jangan memberontak ketika dididik. Nah, terus apa sih yang kita lakukan supaya kita itu tidak tawar hati atau mau merubah nasib kita? Yang pertama, yang pasti itu yaitu mengandalkan Tuhan. Seperti di 1 Samuel 17 ayat 37-38. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul pada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, dan ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan baju sirah di kepalanya. Ini apa sih maksudnya? Kita itu harus mengandalkan Tuhan. Kita itu nggak boleh mengandalkan manusia atau kekuatan manusia. Kita lanjutkan baca di ayat 39-40. Lalu Daud meninggalkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar jalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah, di sini tuh Daud itu memakai baju perang Saul, tapi akhirnya dilepas. Dan kemudian ia pergi ke sungai untuk mengambil 5 batu licin dari dasar sungai dan dimasukkan ke dalam kantung gembala. Nah, ini di sini mengandalkan Tuhan ya, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Kalau mengandalkan kekuatan manusia, pasti Daud itu butuhnya apa? Ya, pedang dan kawan-kawannya itu ya. Tapi Daud malah lebih mengandalkan Tuhan. Yang kedua yaitu hadapi setiap masalah atau jangan lagi daripada masalah. Ini kita baca lanjut di ayat 41. Tadi kurang ayat 40-50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, dan 5 batu licin yang ditakunya dibuka dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel itu mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segala Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud masukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu, dari dalamnya diumbannya ke nala dari orang Filistin itu, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, ini tuh mengatakan apa? Kalau ada masalah itu hadapi aja gitu loh. Karena bisa aja masalah ini bisa mengubah nasib kita atau bahkan menaikkan level iman kita. Nah, inilah kunci yang untuk kita bisa mengubah nasib kita, yaitu jangan tawar hati. Terlebih lagi harus berkenan pada Tuhan. Kita baca di Kisah Rasul 13 ayat 22b. Kisah Rasul 12 ayat 22b. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. 13 ya, 13 ayat 22b. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Nah, jadi kita itu kalau ingin merubah nasib kita nggak boleh tawar hati. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak tawar hati? Ya, jangan dengerin kata-kata negatif itu, terus kita harus setia sama perkara kecil. Terus apalagi yang harus kita lakukan untuk supaya kita dapat merubah nasib? Kita harus mengandalkan Tuhan dan hadapi setiap masalah. Jangan lari dari masalah, karena masalah itu bisa dipakai Tuhan untuk mengubah nasib kita. See you and God bless you.